Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, ruang dialog yang mengajak kita semua menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta kesadaran untuk ikut menjaga negara Republik Indonesia. Hari ini kita dari Angkatan 7 Kelompok 4A akan membahas tema Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia, dengan menyinggung keterkaitannya pada substansi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini saya nggak sendirian aja nih. Saya ditemani oleh 4 narasumber spesial kita, yaitu para calon pegawai negeri sipil di Bawaslu, yang siap berbagi pandangan dan pengalaman mereka nih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk saling berkenalan ya. Yang pertama, kenalin, saya Muhammad Naufal Arif. Saya berasal dari Unit Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang. Dan kenalin juga buat narasumber-narasumber spesial kita. Ya, silakan bisa diperkenalkan diri untuk teman-teman saya. Yang pertama dari Kak Triasmi. Baik, halo Kak Naufal, halo semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bergabung di podcast yang menginspirasi ini. Perkenalkan, nama saya Tri Asmi, saya berasal dari Kabupaten Bandung. Saat ini saya berada di unit kerja Bawaslu Kabupaten Bandung. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Tri. Terima kasih Kak Tri atas perkenalannya. Dan dilanjut narasumber kita ke Kak Safrilia. Kak Safrilia. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safrilia Purnamasari. Saya berasal dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan saat ini berada di unit kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak. Oke, selanjutnya kita ke Kak Anita. Kak Anita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Aryani. Saya berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah, dan sekarang di unit kerja Bawaslu Kabupaten Bantul. Terima kasih, salam kenal. Terima kasih Kak Anita. Oke, next kita ke narasumber terakhir kita, yaitu Kak Laura. Kak Laura. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Laura Elisa Burumalau. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saat ini berada di unit kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Laura. Terima kasih buat narasumber-narasumber spesial saya. Nah, di sini di podcast kali ini, sebelum kita mulai perbincangan, di sini saya mau ngasih informasi bahwa saya akan memberikan 4 pertanyaan ke narasumber-narasumber spesial kita. Nah, di sini nih pertanyaannya itu yang pertama ada terkait apa sih makna visualisasi bangsa dan bagaimana hal ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, untuk pertanyaan ini saya mau untuk Kak Anita Aryani buat menjawab nih, gimana nih pandangannya terkait hal tersebut. Yuk, monggo, layar dan waktu dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Naufal. Untuk menjawab apa sih makna visualisasi bangsa dan bagaimana hal ini bisa menumbuhkan cinta tanah air. Yang pertama, makna visualisasi sendiri itu untuk memperkuat identitas bangsa, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Cara menumbuhkan rasa cinta air itu sendiri yang pertama membangun dan meningkatkan kesadaran, serta pemahaman tentang identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap tanah air dan budayanya. Yang ketiga, menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Yang keempat, menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan memajukan negara. Begitu, terima kasih Kak Naufal. Oke, baik, cakep banget. Terima kasih Kak Anita atas pandangannya terkait makna visualisasi bangsa. Nah, gitu teman-teman. Untuk makna visualisasi bangsa itu bisa kita simpulkan ya, untuk memperkuat identitas bangsa, lalu mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, saya ada pertanyaan terkait
bagaimana sih keterkaitan wawasan kebangsaan dengan tugas Bawaslu? Nah, kalau pertanyaan yang ini sih saya pengen yang jawab tuh Kak Laura. Monggo Kak Laura, air dan waktu dipersilahkan. Baik, Kak Noval. Pertanyaannya tadi mengenai keterkaitan dari wawasan kebangsaan dengan tugas Bawaslu ya. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan mengajarkan tentang bagaimana cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap pentingnya menjaga persatuan agar tetap utuh dan berdaulat dalam keberagaman. Sedangkan Bawaslu itu sendiri memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemilu dengan adil tanpa memandang suku, ras, agama, atau antar golongan. Sehingga peserta pemilu tidak menggunakan isu-isu sara yang dapat merusak persatuan. Dengan begitu, demokrasi benar-benar bisa menjadi milik kita seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya wawasan kebangsaan itu sendiri adalah landasan nilai, sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan nilai dari kebangsaan dan demokrasi itu terjaga dalam proses pemilu. Begitu, Kak Novel. Oke, Kak Laura. Ini gokil sih ini. CPNS Bawaslu emang nih ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita geser ke bela negara. Nah, di sini saya ada pertanyaan terkait bela negara nih. Nah, nilai bela negara, ini nilai-nilai bela negara ini biasanya identik dengan militer. Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Triasmi nih, nilai bela negara yang relevan dengan tugas kita di Bawaslu kan, karena kan katanya tuh bela negara tuh identik dengan militer. Nah, gimana tuh Kak pandangannya Kak? Monggo Kak Triasmi, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Naufal. Bela negara memang memiliki aspek militer dalam pembelaan fisik terhadap negara, tetapi secara luas bela negara bukan hanya urusan militer. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, relevannya dengan tugas di Bawaslu, nilai bela negara dapat diwujudkan melalui penerapan integritas, mandiri, profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bawaslu sebagai lembaga negara berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan menjaga keutuhan bangsa dengan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang itu merupakan wujud nyata dari bela negara itu sendiri. Nah, begitu kan, Noval? Oh, tuh gitu teman-teman. Jadi bela negara itu nggak cuma terkait urusan militer atau terkait kita harus bela negara dengan cara ikut perang. Nah, bela negara itu sendiri juga bisa kita lakukan sesuai dengan tugas di Bawaslu, yaitu dengan nilai bela negara yang diwujudkan melalui penerapan integritas, mandiri, profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan pengawasan pemilu. Wah, mantap banget jawaban Kak Tri. Nah, nextnya nih, pertanyaan terakhir nih, nomor 4 nih. Saya ada pertanyaan terkait bagaimana hubungan antara visualisasi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara dapat memperkuat Indonesia di masa depan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pamungkas, saya mau lempar ke Kak Safrilia. Monggo Kak Safrilia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Noval. Menurut saya ketiganya saling berkaitan, yaitu di mana visualisasi bangsa memberi kita arah untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk wawasan kebangsaan dapat menjadi pedoman bagaimana bangsa bersatu dalam keberagaman, dan bela negara sendiri dapat menumbuhkan tanggung jawab sebagai wujud nyata kecintaan kepada tanah air melalui sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan bangsa. Jika semua dijalankan dengan baik, maka masa depan bangsa akan lebih kokoh dan demokrasi kita semakin matang. Begitu Kak Noval. Oke, baik Kak Safrilia, terima kasih. Jadi ketiganya tuh saling terkait ya, antara visualisasi bangsa,
lalu wawasan kebangsaan dan bela negara, teman-teman. Begitu ya. Wah, mantap banget nih pandangan-pandangan dari teman-teman CPNS Bawaslu kita terkait visualisasi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, terima kasih nih buat para narasumber-narasumber spesial kita dari CPNS Bawaslu yang telah berbagi pandangannya. Nah, dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa visualisasi bangsa memberi kita gambaran tentang Indonesia yang kita cita-citakan. Wawasan kebangsaan mengingatkan kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman, dan nilai bela negara mengajarkan kita tanggung jawab menjaga bangsa dengan cara kita masing-masing. Sebagai bagian dari Bawaslu, wujud cinta tanah air adalah menjaga keadilan demokrasi, melindungi hak rakyat, dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Mari kita terus gaungkan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, karena bangsa ini akan kuat jika rakyat dan penyelenggara negaranya setia pada nilai kebangsaan dan bela negara. Mungkin saya cukupkan untuk podcast episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, teman-teman ya. Saya akhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.